Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu Maisaro di channel Maisaro Mai. Hari ini kita akan membahas tentang metode penyusutan garis lurus menggunakan akuntansi secara manual. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pengertian penyusutan dalam akuntansi adalah proses akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengakui penurunan nilai aset tetap seiring berjalannya waktu. Tujuan penyusutan adalah untuk mengalokasikan biaya aset tetap secara merata selama masa manfaatnya dan untuk mencerminkan penurunan nilai aset dan membantu perusahaan dalam melaporkan laba dan kerugian dengan lebih akurat. Ada beberapa metode penyusutan, yaitu yang pertama metode penyusutan garis lurus, yang kedua penyusutan menurun ganda, ketiga penyusutan jumlah angka tahun, yang keempat penyusutan satuan jam kerja, dan yang kelima penyusutan satuan hasil produksi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah sistem perhitungan depresiasi aktiva tetap berwujud dengan tarif penyusutan yang seragam selama periode masa manfaat aset hingga mencapai nilai residu atau nilai sisa. Rumusnya adalah harga perolehan aset dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa manfaat aset. Contoh soal penyusutan garis lurus yaitu RSUD Dr. Ashari Palembang memiliki salah satu aset tetap berupa komputer yang dibeli pada tanggal 5 April 2010 dengan harga perolehannya sebesar 9.500.000. Manajemen RSUD menaksir umur ekonomis komputer tersebut selama 4 tahun dengan nilai sisa atau residu sebesar 500.000. Buatlah tabel penyusutan aktiva atau aset tetap tersebut menggunakan metode penyusutan garis lurus secara manual. Oke, kita kembali lagi ke rumus garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Maka diperolehlah 9.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 4 tahun, yaitu 2.250.000 yang merupakan beban penyusutan tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Setelah itu kita akan coba membuat tabel penyusutan garis lurus yaitu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di tahun 2010, di tahun yang pertama, kita menghitung beban penyusutan hanya 9 bulan karena aktiva tetap ini dibeli pada bulan April. Oleh karena itu kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oleh karena itu di tahun 2010 kita tidak bisa menganggarkan atau membuat beban penyusutan 2.250.000, tetapi 2.250.000 dikali 9 bulan dibagi 12 bulan, yaitu diperoleh 1.687.500. Maka nilai sisa di tahun pertama yaitu 7.812.500. Untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat, yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2013, beban penyusutan menggunakan metode garis lurus ini besarnya sama, yaitu 2.250.000, karena di tahun kedua, ketiga, dan keempat kita menggunakan aktiva tetap itu selama 1 tahun dari Januari hingga Desember. Akumulasi penyusutan untuk tahun kedua kita peroleh 3.937.500 diperoleh dari angka
1.687.500 ditambah dengan beban penyusutan di tahun kedua yaitu 2.250.000. Untuk nilai buku atau nilai sisa di tahun kedua kita peroleh 5.562.500 diperoleh dari angka 7.812.500 dikurangi dengan beban penyusutan di tahun kedua yaitu 2.250.000 rupiah. Beban penyusutan di tahun ketiga yaitu sama 2.250.000, maka akumulasinya diperoleh 6.187.500 yaitu dari angka 3.937.500 ditambah dengan beban penyusutan di tahun ketiga yaitu 2.250.000. Untuk nilai bukunya diperoleh 3.312.500 berasal dari nilai buku tahun kedua yaitu 5.562.500 dikurangi dengan beban penyusutan di tahun ketiga yaitu 2.250.000. Beban penyusutan di tahun keempat yaitu di tahun 2013 juga masih sama besarannya yaitu 2.250.000. Oleh karena itu akumulasi penyusutannya diperoleh 8.437.500 dari angka akumulasi penyusutan di tahun ketiga 6.187.500 ditambah dengan beban penyusutan di tahun keempat yaitu 2.250.000. Nilai buku atau sisa di tahun keempat ini sebesar 1.062.500 diperoleh dari angka nilai buku tahun ketiga 3.312.500 dikurangi dengan beban penyusutan di tahun keempat 2.250.000. Nah, penyusutan di tahun 2014 hanya kita hitung 3 bulan, yaitu dari Januari, Februari, dan Maret. Oleh karena itu, beban penyusutannya 2.250.000 kita kalikan 3 bulan dibagi 12 bulan, maka diperoleh 562.500. Maka akumulasi penyusutannya diperoleh sebesar 9 juta dari angka akumulasi penyusutan di tahun keempat sebesar 8.437.500 ditambah dengan 562.500. Nilai buku atau sisa di tahun 2014 ini diperoleh angka 500.000 didapat dari nilai buku tahun keempat sebesar 1.062.500 dikurangi dengan beban penyusutan di tahun 2014 yaitu 562.500. Setelah itu kita akan melihat apakah perhitungan kita sudah benar atau belum. Kita lihat dari akumulasi terakhir dan nilai buku terakhir. Di soal diketahui bahwa nilai sisa pada akhir periode penggunaan yaitu 500.000. Maka kita harus melihat nilai sisa di tabel harus sebesar 500.000. Nah, ini sudah sebesar 500.000. Akumulasi penyusutannya harus sebesar 9 juta. Tahu dari mana 9 juta? Yaitu dari harga perolehan aktiva sebesar 9.500.000 dikurangi dengan nilai sisanya 500.000, maka akumulasi penyusutannya harus 9 juta. Oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa perhitungan rumus penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini telah benar kita hitung karena sudah sesuai dengan kaidahnya.
Perlu diingat kembali bahwa metode garis lurus ini nilai besar beban penyusutan tiap tahunnya selalu sama. Dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa setiap tahun beban penyusutan untuk aktiva tetap ini adalah 2.250.000. Tapi di tahun pertama hanya dipakai 9 bulan, maka nanti pada tahun 2014 hanya dipakai 3 bulan, sehingga jika ditambah penyusutan yang awal dan di akhir, maka besarannya sama, yaitu 2.250.000. Di tahun 2011, 2012, dan 2013, karena aktiva tetap ini digunakan selama 12 bulan, maka besar penyusutannya selalu sama. Oke, sampai sini dahulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan kalian sudah paham. Tapi jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menyimak pembelajaran Ibu di channel YouTube Ibu. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share apabila video ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.